Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota DPR RI Andina Teresia Narang mengapresiasi pelaksanaan Lomba Orasi Bintang Orator atau LOBO yang dilaksanakan oleh televisi dan radio parlemen DPR RI. Ia mengatakan pelaksanaan lomba ini dinilai sangat penting bagi anggota maupun lembaga DPR RI. Anggota DPR RI Andina Teresia Narang mengapresiasi pelaksanaan Lomba Orasi Bintang Orator atau LOBO yang dilaksanakan oleh televisi dan radio parlemen DPR RI. Acara ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah untuk menyampaikan masukan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kinerja DPR RI yang baru. Andina Teresia mengatakan pelaksanaan lomba ini dinilai sangat penting bagi anggota maupun lembaga DPR RI. Menurutnya, Lomba Bintang Orator dapat memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan berbagai masukan, utamanya harapan bagi anggota DPR RI yang baru. Lebih lanjut, Andina menyambut positif pembahasan kualitas pendidikan, tenaga kependidikan termasuk guru honorer, serta harapan bagi anggota DPR RI yang baru. Ia menginginkan adanya keberlanjutan acara lomba orasi dengan membahas berbagai tema yang lebih terkini. Aspirasinya banyak sekali. Pertama, mereka mempunyai harapan yang besar kepada kami DPR yang baru. Itu yang pertama. Bahasa mereka adalah sangat menyentuh saya bahwa DPR baru, wajah baru, mempunyai semangat yang baru. Dan kedua adalah mereka sangat peduli sekali dengan pendidikan, yang dimana mereka merasa pendidikan kita juga harus dibenahi. Dan juga banyak sekali sekolah-sekolah yang di kabupaten yang belum terjamah, itulah aspirasi dari mereka semua. Dan juga mengenai transparansi pekerjaan dari DPR RI, itulah aspirasi dari mereka yang mereka ingin tahu apa sih pekerjaan DPR RI itu seperti apa sih keseharian DPR RI. Hasil rapatnya apa? Mereka ingin ketransparansi itu ada. Samuel dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2024, Biro Keuangan Setjen DPR RI menggelar sosialisasi langkah-langkah akhir tahun pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI 2024. Dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan semua unit kerja agar segera menyelesaikan proses administrasi keuangan. Memasuki triwulan 4 tahun anggaran 2024, Biro Keuangan Setjen DPR RI menggelar sosialisasi langkah-langkah akhir tahun pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI 2024. Penyelesaian proses administrasi keuangan dan penyampaian output kegiatan menjadi sorotan utama dalam sosialisasi tersebut. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan semua unit kerja agar segera menyelesaikan proses administrasi keuangan, terutama jika kegiatannya sudah lama selesai, agar tidak terjadi penumpukan berkas tagihan di bulan Desember. Memperhatikan untuk proses administrasi itu bisa dilakukan sesegera mungkin, jangan menunggu di akhir tahun gitu ya, sehingga nanti tidak ada tagihan yang tertumpuk di akhir tahun, sehingga nanti akan merepotkan dalam proses administrasinya, dan itu pasti akan menurunkan nilai IKPA kita gitu ya. Sementara itu, sebagian unit kerja Setjen DPR RI masih belum tertib melaporkan output kegiatannya. Padahal, capaian output kegiatan memiliki bobot tinggi dalam penilaian IKPA. Untuk itu, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumarion Dono mendorong semua pejabat Eselon 2 Setjen DPR RI melaporkan seluruh output kegiatannya secara rutin dan tertib. Itu harus benar-benar memperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan yang setelah selesai dilaksanakan itu harus segera untuk menyampaikan capaian outputnya apa, dan itu harus dimonitor oleh yang bersangkutan ya, dipastikan bahwa stafnya itu melakukan pengisian capaian outputnya gitu. Kendan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Arsip Nasional Republik Indonesia meminta bagian arsip DPR RI memediasi perwakilan arsip dari negara Korea Selatan, Laos, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Filipina guna memberikan keterangan terkait bagaimana pengarsipan data negara karena DPR RI mendapatkan penghargaan nomor 1 dari pengawasan kearsipan.
Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI meminta bagian Arsip DPR RI memediasi perwakilan arsip dari negara Korea Selatan, Laos, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Filipina untuk memberikan keterangan terkait bagaimana pengarsipan data negara karena DPR RI mendapatkan penghargaan nomor 1 dari pengawasan kearsipan. Kepala Bagian Arsip DPR RI Selo Hidayat mengatakan kegiatan yang bersifat positif di bidang kearsipan akan terus dikembangkan, sehingga data kenegaraan dapat terjaga dari segi kualitas dan kuantitas. Lebih dari itu, wawasan dalam pengarsipan dapat bertambah dengan adanya pembelajaran dari negara lain. Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Kita akan terus berkomunikasi dan akan terus dikembangkan karena itu juga akan menambah wawasan kami tentang kearsipan dan tentunya tentang teknologi digital kearsipan yang harus kita kembangkan ke depannya. Ini adalah perdana, artinya justru mereka coba belajar ke kami dan di dalam perjalanan nanti tentunya akan kami buka komunikasi untuk sharing session terkait teknologi yang mereka punya, teknologi yang kita punya, terkait prosedur convert dari konvensional ke digital. Tentunya masing-masing juga punya pengalaman dan teknologi yang harus kita pelajari bersama. Selo Hidayat juga berharap adanya sinergi dengan negara lain untuk sharing pengalaman dalam pengarsipan di negara masing-masing, sehingga memberikan dampak kemajuan khususnya dalam arsip digitalisasi. Bani dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sejak bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Dan berdasarkan data BPS, per September 2024, angka deflasi di Indonesia mencapai 0,12%. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Diketahui jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu pemerintah harus memberikan berbagai insentif terhadap masyarakat kelas menengah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sejak bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Berdasarkan data BPS, per September 2024, angka deflasi di Indonesia mencapai 0,12%. Hal ini disebabkan setidaknya oleh 2 faktor, yakni menurunnya daya beli masyarakat dan kelas menengah, serta ketidakpastian kondisi politik Indonesia akibat masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menyoroti hal tersebut, anggota DPR RI Mukhtarudin menilai menurunnya kelas menengah disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga di pasar, sehingga berdampak pada penurunan daya beli.
Diketahui jumlah kelas menengah turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, kelas menengah mencapai 57,33 juta orang. Sementara pada tahun 2024 hanya sebanyak 47,85 juta orang. Untuk itu, pemerintah harus memberikan berbagai insentif terhadap masyarakat kelas menengah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan. Maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah insentif apa yang diberikan ya kepada kelas menengah ini supaya mereka tidak langsung secara masif turun kelas rame-rame turun kemiskinan kan tambah menjadi beban ya sehingga subsidi jadi meningkat. Nah insentif ini yang perlu dipertimbangkan pemerintah terhadap kelas menengah. Terus apakah dia insentif perumahan, apakah transportasi dan lain-lainnya harus dipikirkan. Sementara kan mereka nggak dapat apa-apa nih kelas menengah nih. Subsidi nggak dapat, ya insentif nggak dapat, ya mereka dianggap mampu. Sekarang mereka turun, ya gaji mereka tidak naik, ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kebijakan. Insentif kelas menengah perlu dipikirkan supaya mereka tidak tetap menjaga daya belinya gitu loh. Dengan daya beli naik, berarti deflasi juga akan berangsur-angsur membaik gitu loh. Karena kan indikasinya kan karena daya beli masyarakat menurun. Fenomena deflasi beruntun merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera menyesuaikan kebijakan ekonomi negara. Meskipun deflasi diprediksi akan berakhir pasca dilantiknya presiden terpilih, namun pemerintah tetap perlu menjaga kebijakan fiskal dan cadangan devisa negara dalam APBN yang berperan sebagai shock absorber. Pemerintahan mendatang diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini, utamanya yang mempengaruhi kemampuan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. DPR RI juga ingatkan pemerintah untuk terus mengontrol kenaikan harga komoditas guna meredam potensi kenaikan inflasi dan deflasi. Rencana Menteri Keuangan yang melakukan reformasi anggaran pendidikan 20% APBN dan APBD dari semula mengacu pada basis belanja negara menjadi pada pendapatan negara menuai penolakan. Usulan itu akan memiliki konsekuensi penurunan anggaran pendidikan kurang lebih hampir 130 triliun. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai patwal kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, menanggapi rencana Menteri Keuangan, bagaimana tanggapan anggota DPR RI yang baru dan seperti apa formulasi ideal dalam tata kelola dan penganggaran dana pendidikan Indonesia. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa baru saja Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan terkait dengan reformulasi mandatory spending pendidikan 20% untuk diambil melalui pendapatan negara. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tanggapan dari anggota DPR RI terkait dengan usulan tersebut, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bu Ledia Hanifah Amalia ya Bu, dari fraksi PKS. Baik Bu, terkait dengan usulan dari Menteri Keuangan untuk reformulasi mandatory spending pendidikan 20% dari pendapatan negara,
negara ini tanggapannya seperti apa, Bu? Jadi pertama kita yang perlu ingat bahwa dengan penghitungan 20% dari total anggaran pendapatan belanja negara saja itu tahun lalu ada yang tidak terserap sama sekali. Artinya ada sebuah pelanggaran dari undang-undang, tidak dialokasikan dengan baik. Maka karena itu, apalagi kalau nanti dengan pendapatan sesuatu yang katakanlah belum bisa dipastikan, kemudian dia berjalan itu dalam artian mungkin ada yang pendapatan didapatkannya di tengah tahun dan lain sebagainya, menurut saya menjadi sesuatu yang tidak pasti. Padahal kita tahu bahwa pendidikan ini memerlukan kepastian. Kita juga tahu bahwa ada banyak yang tidak tepat sasaran untuk melakukan alokasinya. Karena itu menjadi bagian yang sangat penting. Kalau di awalnya, di sumbernya tidak pasti, apalagi nanti di dalam pengalokasiannya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan menurut saya, karena hitungan di konstitusinya kan jelas dari APBN, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jadi memang itu harus dipastikan. Bahkan kami di itu saja kami sudah menemukan banyak persoalan-persoalan berkaitan dengan pemanfaatannya dan alokasinya. Karenanya menurut saya itu akan jauh lebih tidak pasti jika kemudian kita ambil dari pendapatan. Jadi lebih baik kita sudah mengalokasikan sejak awal lebih besar, karena itulah yang kemudian kita sudah memprediksikan berapa sesungguhnya APBN kita dan 20%-nya itu berapa, bagaimana kemudian spendingnya ke daerah, bagaimana kemudian kita memberikan porsi yang besar untuk pendidikan dasar dan menengah, bagaimana kita mengalokasikan untuk pendidikan tinggi, bagaimana untuk riset, dan bagaimana untuk memisahkan anggaran kedinasan, sekolah-sekolah kedinasan dengan anggaran yang diperintahkan untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kan Menteri Keuangan sendiri menyatakan bahwa kalau misalkan kita menganggarkan dari belanja negara itu lebih tidak pasti, karena beliau mengatakan bahwa ini porsinya akan sering berubah-ubah dibanding dengan pendapatan. Ini menanggapinya seperti apa, Bu? Jadi kalau kita lihat gini, sekarang kalau dikatakan lebih tidak pasti bagaimana pendapatan sebenarnya kita juga nggak terlalu pasti sih sebenarnya. Persoalannya kan di situ. Kalau APBN kan nanti dia dari total keseluruhannya. Nah, dengan total keseluruhannya kita akan melihat bahwa bisa jadi ada perhitungan yang dimulai di tengah. Demikian juga dengan pendapatan. Pendapatan juga kita tidak bisa memastikan berapa, dan nilai nominal besarnya itu kan kalau kita dari APBN ya seharusnya lebih terhitung lebih awal, lebih terencana, dan kemudian juga harusnya bisa lebih tepat sasaran dalam pengiriman. Terkait dengan usulan yang disampaikan Menteri Keuangan terkait dengan reformulasi mandatory spending pendidikan 20% seperti apa, Bu? Kalau kami mengusulkan untuk tetap dari APBN, kemudian juga kita memastikan bahwa ada pemeriksaan secara mendalam terhadap transfer ke daerah. Kemudian juga kita melihat bahwa harus ada kepastian dalam penugasan kewenangan pendidikan dasar dan menengah di provinsi maupun kabupaten kota, memastikan bahwa anggaran pendidikan tinggi tidak tersedot untuk anggaran pendidikan di kementerian lembaga lain, juga tidak dipakai untuk ikatan dinas sekolah lain. Nah itu menjadi bagian yang harus dipastikan, sehingga nanti tepat sasarannya. Kan kita mau bicara pendidikan tinggi, kalau pendidikan dasar dan menengahnya tidak terpenuhi dengan baik ya akan berantakan juga. Jadi memang itu harus sangat dikontrol gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Ledia Hanifah Amalia terkait dengan usulan dari Menteri Keuangan untuk reformulasi mandatory spending pendidikan 20% untuk dianggarkan melalui pendapatan negara. Dan tadi memang disampaikan bahwa dengan tegas menolak usulan tersebut dan mengusulkan untuk lebih melihat lagi proporsi anggaran, menghitung kembali dan juga mencermati kebutuhan untuk pendidikan Indonesia. Dan itu juga disampaikan bahwa nantinya juga akan terus melakukan pengawasan terkait dengan anggaran mengenai pendidikan ini untuk dapat lebih tepat sasaran. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam. Khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya. Kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Vincent dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI dan Presiden terpilih komitmen sejahterakan hakim se-Indonesia. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sampaikan pihaknya akan upayakan kesejahteraan hakim Indonesia ke depannya. Salah satunya dengan menyampaikan secara langsung tuntutan para hakim kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, tuntutan kesejahteraan hakim tidak hanya disampaikan oleh Solidaritas Hakim Indonesia, namun sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. DPR RI berkomitmen segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim pada periode DPR RI 2024-2029. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja secara efektif dan mampu menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Andre Rosiade terima aduan korban PHK PT Pos Indonesia. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana anggota DPR RI Andre Rosiade terima aduan korban pemutusan hubungan kerja PT Pos Indonesia cabang Majalengka, Dadang Iskandar, terkait tidak terbuktinya dugaan pelanggaran yang menjadi sebab dia di PHK. Terkait hal ini, Andre Rosiade bersama calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berkomitmen perjuangkan nasib Dadang dan memastikan mendapatkan haknya sebagai warga negara. DPR akan segera berkomunikasi dengan Menteri BUMN dan Direksi PT Pos Indonesia guna evaluasi keputusan tersebut. Hal ini dinilai sejalan dengan keinginan Prabowo Subianto untuk membahagiakan rakyat Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait DPR RI dan Presiden terpilih berkomitmen sejahterakan hakim se-Indonesia. Serta Andre Rosiade terima aduan korban PHK PT Pos Indonesia. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas
mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.